Seperti Musa rindu sungai
Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu siap melawat memberkati kami dalam merayakan kenaikan benih Tuhan. Engkau berjanji waktu itu Tuhan Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Tetapi sekarang bukan lagi kami menanti, Roh-Mu yang kudus sudah ada di tengah-tengah kami. Kami siap
menerima jamahanmu. Yang datang dengan kelemahan Kau berikan kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sedang kirakan kasih Tuhan. Mari kita semua haleluya. Kita semua berdiri
sehat, amin. Amin. Haleluya. Ekspresikan saudaraku untuk mengucap syukur di dalam pujian, amin. Kalau saya bangun masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, ya, nafas, saya selalu mengucapkan syukur. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan kasih lagu saya ya ini untuk mengingatkan dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus. Biarlah ujian ini memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Setiap kita memiliki rasa haus kepada Tuhan, mari Roh Kudus jamah setiap hari Tuhan. Allah Roh pengampun berkati. Biar musik dengan lembut. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Tuhan. Waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Saat ini kita boleh datang secara pribadi, minta dipenuhi, dipimpin. Roh Kudus yang penolong, memberikan penghiburan di saat kita susah. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus bukan lagi kita nantikan, Dia sudah ada. Haus kepadamu,
Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu di surga, kembali kepada Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan sampai hari ini, Ebenezer, bahkan sampai kekal selama-lamanya sepanjang hidup kami. Engkau tetap Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan, merupakan dupa yang harum yang menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tibalah saatnya kami mau duduk dengan diam untuk mendengarkan suara-Mu berbicara melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang terkandung di dalam isi hati-Mu yang Engkau Bapa rindu sampaikan dan perdengarkan kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh Tuhan tuntun untuk boleh memiliki roh ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi setiap telinga kami, hati kami yang terbuka untuk firman-Mu. Biarlah firman kebenaran ini akan tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan Engkau mendapati kami bukan saja sebagai pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami, dan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk sebelum. Shalom. Puji Tuhan saudaraku, hari ini merupakan hari yang istimewa, sebab hari ini berbarengan dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang tepat juga pada hari ini, dan juga hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi mau tidak mau hari ini saudara-saudara kita juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Puji Tuhan saudaraku, mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan tahu mengapa Yesus naik ke surga. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Saudaraku, saya sangat tertarik dengan perkataan malaikat ini. Dikatakan Yesus yang hari ini terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, saudaraku, seringkali orang bertanya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa misi yang Allah percayakan, Bapa yang percayakan kepada Yesus Kristus sudah selesai, yaitu karya penebusannya lewat penyaliban Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal kenapa Yesus perlu naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, kita akan lihat, yuk cepat aja ya. Kita baca Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang keempat. Dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Nah, saudaraku, setiap kita sebagai orang Kristen ngerti dengan pasti, ya, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini untuk karya penyelamatan lewat penebusan. Nah, saudaraku, pada saat Yesus sudah tergantung di kayu salib, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya, dan Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang dikatakan sudah selesai? Berarti tugas yang Yesus terima dari Bapa, yaitu dia harus naik ke kayu salib, darahnya harus tercurah menjadi darah penyucian, pengampunan, dan memberikan hidup yang kekal. Itu sudah selesai dilakukan, diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat dia mau mati, dia berkata, sudah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada saat Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, setelah dia mati, saudaraku, lalu pada saat itu Yesus masih tinggal di bumi sampai 40 hari lamanya. Dan ini yang seringkali diperingati atau dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kalau ada keluarga yang meninggal, papa, mama, suami, istri, anak, ya diperingati 3 hari. Ya, ada ibadah. Kemudian 40 hari ada ibadah, karena mereka percaya bahwa roh orang itu yang meninggal itu masih ada di tengah-tengah kita. Saya katakan kepada saudara bahwa setiap orang yang meninggal, saudaraku, saat itu rohnya diangkat bersama-sama. Bagi setiap orang Kristen ada di Firdaus, di tempat di mana Allah sediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara jangan percaya kalau ada orang mati, saudara, keluarga kita yang mati, lalu saudara berkata, tadi malam aku krungu lho, watoke papa lho. Ya, aku tadi malam dengar kok saksek itu jalannya Mbak Mama loh.
Saya katakan kepada saudara, tidak ada. Kita tadi berkata, kalau orang mati itu tempat tinggalnya sudah tidak mengenal dia, dan dia sudah terangkat, rohnya sudah kembali kepada Bapa di surga, dan Tuhan kumpulkan mereka. Nah, saudara itu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, aku sudah mempermuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan tugas pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia. Begitu dia sudah selesai, saudaraku, semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus, saudaraku. Yaitu tugasnya dia datang ke dalam dunia, kemudian karyanya yang ajaib selama dia di dunia. Oh, saudaraku, selama 3,5 tahun dia sudah melakukan banyak mujizat, saudaraku. Bahkan orang mati dibangkitkan 3 kali. Yesus membangkitkan orang mati, saudaraku. Dan saya katakan, saudaraku, dan kemudian dia mati sesuai dengan nubuatan Alkitab, bahwa Yesus harus mati di kayu salib supaya ada penebusan dan keselamatan. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus adalah sebuah pribadi yang luar biasa. Tahu tugasnya, tidak mengambil tugas orang lain. Ya, dia tahu batasannya. Batasannya yaitu dia lahir, dia berkarya, dan dia mati di kayu salib, dan kemudian dia bangkitkan dari kematian. Itu tugas yang Bapa percayakan kepada dia. Makanya Yesus dibangkitkan tepat 3 hari setelah dia mati. Dan setelah itu, saudaraku, dia kembali menyatakan pribadinya kepada murid-muridnya yang saat itu sedang imannya lagi goncang, saudaraku, karena mereka merasa bahwa Yesus yang mereka idolakan, Yesus yang mereka anggap sebagai penolong mereka, ternyata mati, saudaraku. Itulah sebabnya perlu Yesus selama 40 hari menyatakan dirinya bahwa dia hidup, dia bangkit. Setelah kebangkitannya, setelah dia memberitahukan kebangkitannya, meneguhkan kembali iman percaya murid-muridnya, saatnya dia harus kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara pagi hari ini, mengapa Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, kemudian dia kembali ke surga? Karena dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Setelah itu apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kita baca Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 4b. Kita baca, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jikalau aku tidak jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisyaratkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudaraku, tugas selanjutnya untuk menyertai jemaat, untuk menyertai orang-orang percaya. Tuhan berkata, terlebih berguna aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Jadi saya katakan kepada saudara, tugas Yesus selanjutnya dipercayakan kepada Allah Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai jemaatnya, dialah yang akan menyertai orang-orang percaya. Alkitab berkata Roh Kudus yang diutus ke dalam dunia itu adalah roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran. Dan Alkitab berkata, saudaraku, berapa banyak kita sebagai orang Kristen jujur, saudaraku, sebagai manusia. Biarpun engkau pandai, engkau kaya, engkau punya kedudukan, engkau punya wewenang, kekuasaan, tapi semuanya itu terbatas. Ada saatnya saudara dan saya tidak mampu menyelesaikan pergumulan masalah yang saudara dan saya hadapi. Supaya apa? Supaya ini menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah manusia yang lemah. Saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. Engkau punya kekuasaan hanya di lingkup engkau bekerja. Engkau punya kehebatan cara berpikir hanya sebatas untuk engkau mengetahui hal-hal yang secara manusiawi. Tetapi ada saatnya, saudaraku, kepandaian saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Satu hari saya besuk di rumah sakit Gila Menur. Kemudian saya lihat di situ, saudaraku, banyak orang yang duduk-duduk, ada yang bersandar di tembok sambil garuk-garuk kepala, kepalanya digunduli gitu, saudaraku, pakai pakaian putih, saudaraku. Kemudian saya lihat, saudaraku, ada seorang bapak-bapak lagi duduk di bawah tritis, saudara tahu ya. Kemudian di situ dia duduk sambil ketawa-ketawa. Kemudian saya tanya sama mantrinya, Pak, pasien itu siapa? Karena kalau saya lihat, saudaraku, orangnya cukup bersih, ya, cukup rapi, cukup rajin, saudaraku. Ya, saya pikir dia orang intelek, saudaraku. Tapi kenapa ada di rumah sakit jiwa? Lalu dia berkata, Pak, dia seorang dokter dari Tulungagung. Loh, dokter kok iso edan? Lalu saya tanya, kenapa dia bisa gila? Ada yang teriak-teriak, aku jadi presiden, aku presiden. Itu saudara. Wong edan yang ngomong sakarone. Ya. Kemudian ternyata dia seorang dokter, tetapi suatu hari dia mengalami problem tekanan, saudaraku. Karena apa? Karena dia punya istri itu cemburuan setengah mati, saudaraku. Setiap dia praktek itu selalu pulang itu diintegrasi sama istrinya, saudaraku. Hari ini pasiennya berapa? Hari ini siapa yang datang? Cewek atau cowok, saudaraku. Kemudian kalau kamu periksa, bagaimana? Kamu pakai stetoskop, kamu yang tekan apanya? Wah, macam-macam. Lama-lama stres, saudaraku. Nah, di dalam ilmu kedokteran yang dia pelajari, tidak ada pelajaran bagaimana mengatasi istri yang cerewet, saudaraku. Gak ada.
kalau obat flu ada. Ya. Kemudian saat itu dia merasa tertekan, saudaraku. Dan akhirnya dia nggak tahan, sampai saatnya dia mulai tidak mau praktek. Dan saat itu dia mulai uring-uringan, dia mulai marah, saudaraku. Dan apa yang terjadi sampai akhirnya, saudaraku, dia konseling, masuk ke rumah sakit jiwa, saudaraku. Dan pada saat saya dengar seperti itu, saudaraku, saya berpikir aneh. Ternyata mereka dibekali dengan ilmu untuk mengatasi penyakit, tetapi soal kejiwaan dia tidak mampu untuk mendapatkan jalan keluar. Itulah sebabnya Alkitab berkata, saudaraku, Yesus perlu naik ke surga supaya ada roh yang akan menjadi penolong bagi gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu dengar baik-baik, saudaraku, hari ini, saudaraku, bukan saatnya zamannya Yesus yang bekerja, tetapi hari ini adalah zamannya Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya sebagai orang Kristen seringkali tidak mengerti bahwa peranan Roh Kudus hari ini dalam hidup saudara dan saya itu luar biasa. Seringkali saudara berdoa hanya minta supaya Tuhan Yesus tolong, padahal otoritas untuk menolong sudah Tuhan percayakan kepada Roh Kudus. Saudara dan saya tinggal minta pertolongan Roh Kudus. Dia dikatakan roh penolong. Kalau Yesus juru selamat, tapi Roh Kudus adalah penolong. Amin. Siapa yang ditolong? Yang perlu ditolong yaitu saudara dan saya. Setiap hari saudara dan saya perlu ditolong oleh Tuhan. Amin. Makanya tadi Pak Tri berkata setiap kali beliau bangun dari tidur masih bernafas, saudaraku, dia selalu berkata terima kasih, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Karena apa? Kalau setiap hari saudara bangun dalam perlindungan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Amin. Dan Alkitab berkata Roh Kudus itu yang pertama dikatakan roh penghibur. Saudara dan saya perlu satu saat, saudara dan saya perlu dihibur. Banyak hal tekanan-tekanan di dalam pikiran saudara, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ya, masalah-masalah kesulitan di dalam perjalanan hidup saudara, dalam bisnis saudara. Seringkali dapat menggoncangkan hati kita sebagai manusia, meskipun kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, seringkali saudara dan saya bisa bingung, bete, saudaraku. Dan saat-saat seperti itulah saudara sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Saya setiap hari, saudaraku, tidak pernah lupa minimal 10-20 kali. Saya seringkali berkata, Yesus engkau baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih engkau yang sudah menjadi penolong di dalam hidupku. Dalam segala kesesakanku, engkau selalu berkarya dengan dahsyat tepat pada waktunya. Jujur saudaraku, kalau saya butuh berkat, kan Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya dulu, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya dalam kesulitan, saya minta Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati aku. Sekarang enggak. Saya cuma doa begini, Tuhan Allah Roh Kudus, engkau yang sanggup menggerakkan hati seseorang untuk memberkati aku. Aku tidak mau mengandalkan manusia. Pikiranku dan perasaanku tidak mau tertuju kepada seorang manusia pun, ya. Tapi aku berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, engkaulah yang sanggup menggerakkan hati seseorang untuk memberkati aku hari ini. Dan saudara tahu,
Saya saksi di depan saudara. Ini jujur, tapi jangan cerita-cerita orang, saudara. Kadang-kadang saldo saya tidak sampai 100.000, saudara. Tapi begitu saya mulai buka WA, kemudian saya cek M-Banking saya, ternyata ada orang kirim transfer berkat kepada saya. Kemudian saya cek mutasi rekening, ternyata disitulah saya tahu. Dan seringkali saya menerima mujizat dari orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Disinilah saya katakan kepada saudara, Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Berapa banyak saudara dan saya seringkali saudara dan saya perlu ditolong. Kenapa saudara dan saya nggak minta kepada Roh Kudus? Berapa hari yang lalu saudaraku ada perkara yang menurut saya aneh saudaraku. Pada saat saya mandi, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya. Kamu WA. Saudara misan saya di Bandung ini punya 2 hotel. Satu di Jalan Raya Pastor, satu di Raya Tengku Umar, di Jalan Tengku Umar di Bandung. Hotelnya cukup lumayan lah. Dia orang Jepara, kuliahnya di Jerman. Dia anak orang kaya memang. Lalu Tuhan, suara dalam hati saya, coba kamu WA dia, nanti kamu dibalas. Kamu akan diberkati dia karena hotelnya mau dijual. Selama saya WA dia tidak pernah balas. Saya cerita sama istri saya, Ma, aku waktu mandi ada suara di dalam hati saya supaya aku WA dia. Kemudian saya WA dia beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba dia balas, amin, Hin. Nama saya Hin, amin. Lalu saya tanya dia, Cek, ya apa kabarnya? Sehat-sehat tak? Aku dengar ke hotelmu mau kamu jual ya. Begitu saya lihat saudaraku, centang 2 biru, tidak sampai 5 menit dia langsung telepon saya. Dia berkata, gue aja guyonan ya. Iki bener tak? Gue ngomong begitu. Iya Cik. Aku waktu adus ya, aku waktu mandi loh, aku dengar suara di dalam hatiku bahwa hotelmu mau dijual, main bodoh. Dan aku mau berkati kowe, bahkan Tuhan memberikan nilai nominalnya yang tidak masuk akal. Lalu dia cerita, ini, kowe ngerti keadaanku hari ini? Ya apa? Cik ya. Lalu dia berkata, aku hari ini kena ginjal. Seminggu 2 kali dia harus cuci darah. Seminggu 2 kali cuci darah. Orang kalau sudah cuci darah, itu hidupnya tergantung cuci darah. Bisa menghabiskan rumah. Dia berkata, kau ngerti? Sekali cuci darah itu 4 jam sampai 4 jam setengah. Kemudian setelah dicuci darah, aku seger. Tapi 3 hari kemudian awakku rasanya kayak digepui maling. Pegelinu kabeh gak enak kabeh, cuci darah enak lagi. Dipasangi alat di ginjalnya. Lalu dia berkata kepada saya, aku heran, kamu kok bisa ngomong bahwa hotelku minta dol. Saya berkata aja yang aku tidak tahu. Lalu dia berkata, 3 hari yang lalu ada seorang kaya di Bandung yang datang ke hotelnya dan dia ngomong begini, Pak, ini tempatmu yang di Jalan Pastor, ini tempatmu strategis. Aku senang banget. Botol tak? Nek botol kowe njaluk piro?
Minta berapa Bapak? Saya begitu dengar dia ngomong begitu, saya merinding, merinding. Saya langsung kaget, saudaraku. Saya berkata, benar aja yang iya ini. Saya sampai tidak bisa, aku teman-teman saya memberi jawaban. Saya cuma memberitahu kepada Bapak ini, orang kaya di Bandung ingin membeli hotelku. Lalu saya berkata, Pak, kita sama-sama mikir ya. Wis Bapak minta berapa? Itu sekitar kalau hotelnya dijual itu sekitar 70 M, saudaraku. Kalau dengan NJOP di jalan itu sekitar per meternya segitu, saya hitung dengan luas tanah, kira-kira hotel itu harganya 70 M. Berarti cukup kaya kan dia? Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada saudara bahwa Roh Kudus itu sanggup dan masih tetap berbicara kepada saudara dan saya. Dia hadir di dalam dunia ini, saudaraku. Karena apa? Karena dia ingin menyertai saudara dan saya. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan menguatkan saudara dan memberikan penghiburan kepada saudara. Dan dia akan menuntun saudara dan saya di dalam kebenaran. Amin. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, jangan sekali-kali saudara dan saya sebagai orang Kristen berkata, Tuhan Yesus hadirlah di tengah kami. Oh saudara, orang Kristen yang doa seperti ini ada orang Kristen yang tidak tahu ayat firman Tuhan. Yesus harus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Amin. Kalau Yesus datang berarti kiamat. Kalau Yesus datang berarti masa penghakiman. Yang perlu saudara undang di kamar saudara, yang perlu saudara undang menjadi penolong di dalam perusahaan saudara, yang perlu saudara undang hadir di dalam gereja. Hari ini saya katakan bukan Tuhan Yesus tetapi Allah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa menyertai kita. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, hari-hari ini saudara dan saya rubah konsep saudara doa. Ya, saudara doa minta Roh Kudus saudara meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus kepada Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kepada saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau aku tidak kembali kepada Bapa, maka Roh penolong itu tidak akan datang di antara kamu. Dan pada waktu kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku dan hidupmu akan penuh dengan kuasa. Amin. Inilah yang Tuhan rindukan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara tahu saudaraku, kalau orang-orang Pantekosta GPDI aliran Pantekosta setelah hari ini biasanya ada doa puasa 10 hari untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan. Hanya saudara dan saya yang perlu membuka hati. Dan saudara berkata, Roh Kudus masuklah di dalam hatiku, berdaulatlah atas seluruh kehidupanku. Maka hari ini Roh Kudus akan dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Dan engkau dan saya akan merasakan peranan Roh Kudus itu dahsyat di dalam hidupmu. Amin. Alkitab berkata Roh Kudus itu adalah kebenaran yang akan menginsyafkan manusia dari dosa. Istri tidak bisa menginsyafkan suami. Suami tidak bisa menginsyafkan istri. Orang tua tidak bisa menginsyafkan anak. Kalau saudara dan saya ada pergumulan tentang seseorang, supaya orang ini insyaf, saudaraku, kuncinya cuma satu. Engkau dan saya doa minta Roh Kudus jamah orang ini. Amin. Berapa banyak seringkali saya sudah bersaksi, saudaraku.
Dan saya katakan kepada saudara, hari ini saudara dan saya bisa menjadi baik itu karena karya Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, orang itu tidak pernah insyaf, orang itu tidak pernah bertobat, orang itu tidak akan pernah terlepas dari ikatan dosa. Dan pada saat saudara dan saya merindukan seseorang bertobat, hidup di dalam kebenaran untuk para suami dan istri, untuk para orang tua, tidak perlu tengkar, saudaraku, tidak perlu ribut, saudaraku. Lebih baik saudara diam sebagai seorang istri, saudara diam sebagai seorang suami, dan saudara serahkan kepada perangan Roh Kudus untuk berkarya, menjamah, mengubahkan kehidupan seseorang. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan karakter manusia. Amin. Inilah yang perlu saudara dan saya ketahui, saudaraku. Pada waktu saudara dan saya dulu sebelum manusia lama kita, saudaraku, tidak ada yang baik. Amin. Seringkali kita amburadul, kita waduh, hidup kita penuh dengan kejahatan, lebih banyak melakukan kehendak daging daripada kehendak roh. Tetapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, saudara masuk Roh Kudus itu di dalam hati saudara, maka setiap kali saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ini orangnya emosional. Saya ini orangnya indirect. Setiap kali saya suka tegur langsung, tidak basa-basi, saudaraku, orangnya. Kadang-kadang di WA itu saya sudah berkali-kali, kadang-kadang kepengen marah, tapi ternyata kadang-kadang Roh Kudus berkata, ojo, jangan kamu teruskan, saya rubah kata-katanya. Dan berapa kali saudaraku saya sadar, saudaraku, bahwa banyak sekali hal-hal yang sering kali saya lakukan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Tetapi pimpinan Roh Kudus terus akan menuntun saudara dan saya untuk bijaksana, untuk hati-hati, untuk sungguh-sungguh menjaga diri, saudaraku. Dan itu hanya dapat dilakukan kalau Roh Kudus diam di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Amin. Yesus naik ke surga karena pekerjaan selanjutnya bukan tugas Tuhan Yesus, tetapi tugas Roh Kudus sampai kedatangan Yesus kedua kali. Roh Kudus mempersiapkan gereja Tuhan untuk sanggup menyongsong Yesus di awan-awan. Roh Kuduslah yang hari ini menyertai saudara dan saya. Amin. Berapa banyak, saudaraku, Roh Kudus kadang-kadang berbicara kepada kita. Dan kalau saudara dan saya peka, saudaraku, saudara akan lihat tuntunan Roh Kudus itu begitu luar biasa dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa Yesus baru naik ke surga? Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus naik ke surga, salah satu tujuannya yaitu mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Amin. Jadi saudaraku, setiap orang mati di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu ada iklan-iklan di koran, saudaraku, karena pandemi ini jarang sekali ada iklan di meninggal, saudaraku.
Sudah bisa membedakan antara orang Kristen yang meninggal dengan orang yang bukan Kristen yang meninggal. Orang Kristen yang mati, ya, meninggal, selalu disebut telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi kalau orang Konghucu, orang Buddha, maka ditulis, saudaraku, telah meninggal dunia dengan tenang. Ini bedanya. Jadi saudara kalau lihat iklan di koran, saudara bisa tahu yang mati ini Kristen atau Buddha atau agama lain, saudaraku. Tetapi kalau orang Kristen yang mati, ada satu kepastian, dikatakan telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ada orang memberikan karangan bunga, lalu dikatakan bukan orang Kristen tidak lagi turut berduka cita, saudaraku. Tetapi selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Itu ucapan bela sungkawa kita sebagai anak-anak Tuhan, sesama orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan. Saudara tidak ikut turut berduka cita karena orang yang mati karena iman di dalam Yesus Kristus sudah bersama dengan Yesus mengalami kebahagiaan sukacita. Amin. Mungkin silakan bisa turut sepenanggungan dengan keluarga. Amin. Keluarga yang lagi berduka, keluarga yang lagi merasa kehilangan. Dan saudara dan saya sebagai rekan, sebagai keluarga, sebagai sahabat, ikut sepenanggungan apa yang dirasakan keluarga ini. Saudara dan saya ikut merasakan, yaitu sebuah kehilangan di dalam hidup mereka. Amin. Tetapi satu hal, Yesus naik ke surga. Salah satunya yaitu dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, orang Kristen harus penuh keyakinan. Jangan sampai ada orang Kristen gak yakin kalau mati tidak masuk surga. Ada orang Kristen jangan sampai bertanya kira-kira nih aku mati ini lebih surga apa enggak. Kalau ada orang Kristen ragu-ragu berarti dia masih hidup dalam dosa, belum yakin bahwa hidupnya diampuni, hidupnya diselamatkan karena iman percayanya kepada Kristus. Kalau ada orang Kristen gak yakin dia masuk surga, itu jawabannya cuma satu, dia hidup masih dalam dosa dan tidak memiliki kepercayaan bahwa dia sudah hidup di dalam anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Makanya pada satu saat, pada waktu Yesus ada di kayu salib, ada satu dialog dengan seorang penjahat. Lalu pada saat itu penjahat itu berkata, Yesus, anak Daud, ingatlah akan daku apabila engkau kembali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada penjahat ini apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau ada orang Kristen meninggal, hari itu juga rohmu dan rohku ada di Firdaus. Karena Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena hari itu sama, Yesus mati dan penjahat ini juga mati, saudaraku. Tapi penjahat yang mati ini adalah penjahat yang bertobat, penjahat yang percaya Yesus, saudaraku. Ya, bahwa Yesus tidak berbuat dosa, dia disalibkan bukan karena dosanya, tetapi karena dosa penjahat-penjahat itu, saudaraku. Dan itulah yang membuat dia menerima anugerah keselamatan hari itu secara istimewa. Orang yang hampir mati, ya, menerima keselamatan. Dan ini seringkali timbul pertanyaan, saudara. Pak, kira-kira kalau ada orang yang masa hidupnya jahat, diinjili tidak mau bertobat, diinjili tidak mau percaya Yesus, kemudian pada waktu mau mati dia nyebut Yesus, kira-kira selamat enggak? Halo? Kalau ada orang hidupnya jahat, hidupnya tidak percaya Yesus, menolak Yesus, bahkan menghujat Yesus,
Tetapi menjelang hampir menghembuskan nafasnya, dia bertobat, panggil nama Yesus. Kira-kira selamat gak? Selamat atau tidak itu haknya Tuhan. Ya, kita nggak bisa menghakimi. Siapa yang berani sudah berkata, oh tidak selamat, saya tidak berani sudah. Ya, karena apa? Itu haknya Tuhan. Tuhan mau mengampuni atau tidak? Amin. Kalau secara manusia maaf, tidak selamat. Karena apa? Karena waktu hidupnya jahat, tidak mau bertobat, tapi mau mati lagi, mati lagi manggil nama Yesus, saudaraku. Nah, tapi saya nggak berani ngomong, saudaraku. Tapi itu haknya Tuhan Yesus. Dia mau mengampuni atau menyelamatkan atau tidak. Seperti penjahat ini, saudaraku. Penjahat ini dapat dispensasi, keistimewaan, saudaraku. Tidak ada tidak secara yang lain, saudaraku. Hanya penjahat yang ada di samping salib Yesus Kristus yang hari itu menerima anugerah keselamatan, saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan hati-hati, karena kita seringkali ya tahu saat dan waktunya Tuhan itu datang menjemput kita. Amin. Pastikan bahwa hidupmu dan hidupku selalu dalam keadaan benar. Hidupmu dan hidupku senantiasa dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan menjadi jaminan saudara dan saya tetap menerima anugerah keselamatan yang di dalam janji Tuhan akan menjadi bagian saudara atau tidak. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang terakhir, saudaraku, kenapa Yesus perlu naik ke surga? Kita baca Yohanes 8 ayat ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka, siapakah engkau? Jawab Yesus kepadanya, apa gunanya lagi aku berbicara kepadamu? Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Saudaraku, Yesus naik ke surga. Dia sudah berkata sebelumnya bahwa aku bukan dari bawah, aku bukan dari dunia, tapi aku ada di atas. Nah, saudaraku, salah satu hal yang membuktikan bahwa surga itu ada di atas, yaitu pada saat Yesus terangkat, itu terangkat naik ke atas. Dan sekarang kalau orang bertanya surga itu ada di mana, di bawah atau di atas, saya pastikan bahwa surga tempat Yesus bertahta itu ada di atas. Buktinya Yesus terangkat ke atas sampai awan-awan menutupi Dia. Lihat pandangan itu sampai mereka tidak lagi dapat memandang Yesus. Karena apa? Karena saking meditnya sampai bau tinggi. Ya, Yesus yang bersama dengan mereka sampai jadi sebuah titik kemudian hilang. Saudaraku, saya katakan kepada saudara hari ini bahwa surga itu ada di atas. Yesus itu bukan dari dunia. Amin. Kenaikannya ke surga adalah sebuah bukti yang keajaiban yang luar biasa, saudaraku. Sebab Yesus terangkat dengan kuasa Allah yang dahsyat, saudaraku. Bahwa semua hukum gravitasi dunia ini tidak
bisa menahan kenaikan Yesus ke surga, saudaraku. Ini sebagai bukti bahwa Yesus tidak di bawah hukum dunia, saudaraku, hukum alam, tetapi Yesus adalah penguasa alam. Dan apa yang terjadi, saudaraku, sebagai bukti, saudaraku, dia naik ke surga, berarti dia adalah dari surga. Amin. Semua nabi di dunia ini, semua orang-orang suci di dalam dunia ini, semua dari bawah, semua lahir dari hubungan biologis. Tetapi Yesus bukan lahir daripada hubungan biologis manusia, tetapi Yesus dari Allah, di mana Allah sedang meminjam kandungan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan benih yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah benih ilahi. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Sebagai bukti saya katakan kepada saudara, jangan percaya kalau surga itu ada di dalam bawah telapak kaki ibu. Enggak, saudaraku. Amin. Di bawah telapak kaki ibu ada surga? Hah? Yang ada kapalen. Karena banyak ibu-ibu tidak menciptakan suasana surga di dalam rumah tangga mereka. Berapa banyak keluarga-keluarga isinya ribut aja. Sing ribut, sing cerewet, sing gene ngamuk aja, ngomel ibu-ibu. Tapi bukan di sini. Di sini ibu-ibu itu tobat kabeh. Wis baik-baik. Amin. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, surga itu ada di atas, di mana Yesus bertata, itulah surga. Amin. Dan ini akan menjadi bagian saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Makanya dikatakan Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama, yaitu dia akan datang di awan-awan dengan seluruh bala tentara malaikat, dan dia akan menjemput orang-orang percaya, membangkitkan orang-orang percaya, dan kemudian saudara dan saya akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai pada waktu Yesus menguasai dunia, menjadi raja kekal yang akan memerintah. Dan saya katakan kepada saudara, disitulah saudaraku, Tuhan akan menjadi raja di dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur kalau hari ini saudara dan saya boleh memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena dia telah membuktikan sebuah bukti, yaitu dia bukan dari dunia, tetapi kenaikannya disaksikan dengan mata kepala para murid-muridnya yang ikut bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati. Saudara, bagi berdiri kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ku yang tahu namanya.
angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang setelah saudara menyelesaikan ibadah ini,